Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Ini saya akan bahas tentang JavaScript, array, dan objek gitu ya. Sebentar, oke. Nah, saya akan bahas tentang JavaScript, array, dan objek. Nah, jadi bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah bahasa pemrograman di sisi klien ya. Jadi ada bahasa pemrograman itu ada dua, yang sisi klien dan sisi server. Ya, sisi klien itu artinya kita cukup dengan browser ya, cukup dengan Firefox, Chrome atau browser lainnya kita sudah bisa mengoding Java gitu ya, JavaScript tentunya. Java dengan JavaScript beda ya. Jadi JavaScript itu bahasa scripting language ya. Ada script di sini, scripting language, bahasa scripting yang tidak memerlukan compiler untuk menjalankannya, untuk merunningnya. Nanti kalau belajar bahasa Java, C gitu ya, itu harus di-compile dulu baru di-running. Contoh scripting language ya ini JavaScript, kemudian ada Visual Basic Script, kemudian juga ada Python ya. PHP juga demikian ya, itu scripting juga ya. Jadi tidak perlu di-compile, nanti langsung dijalankan running ya. Tapi kalau bahasa pemrograman lain itu perlu di-compile dan di-running di Java dan C dan lainnya ya, .NET ya contohnya ya. Oke, jadi pendekatannya sekarang untuk belajar bahasa pemrograman itu adalah objek. Jadi array pendekatannya object oriented programming gitu ya. Oke. Semuanya adalah objek gitu ya. Nanti dikaitkan dengan permasalahan dunia nyata diarahkan ke suatu objek gitu ya. Oke, untuk mendefinisikan variabel di sini ya, array ya sini ya. Nah, array ini adalah kumpulan data yang berisi data-data di sini ya. Nanti kita bisa mendefinisikan contohnya kumpulan data apa nih? Data string misalkan, tipe-tipe string misalkan, atau contohnya di sini gambar kumpulan data-data mobil gitu ya. Nah, mobil atau kumpulan data-data mahasiswa misalkan, nah itu bisa dikumpulkan dalam suatu objek atau suatu variabel yang disebut array ya. Jadi di sini arraynya of string, kumpulan data-data string, ada kutip duanya gitu ya. Nah, dengan data string ini nanti kita bisa menyimpan data banyak di situ ya, kita bisa ambil, kita di looping misalkan, nanti bisa diambil gitu ya. Nah, array ini mulainya dari 0 indeksnya ya. Jadi indeks 0 itu ini sub ya, itu kemudian indeks 1 Volvo, ini kedua BMW misalkan. Ya, indeksnya dari 0 gitu ya. Untuk mendeklar variabel array gunakan kata kunci var atau let. Jadi var dan let itu bisa digunakan di dalam bahasa pemrograman JavaScript gitu ya. Kalau var itu versi lama, untuk JavaScript ES6 itu dia memperkenalkan let gitu ya. Jadi nanti boleh saja ganti dengan let di sini. Ya, untuk membuat array sama dengan nanti objek array-nya apa, kurung buka, kurung tutup gitu ya. Nanti elemen-elemennya di sini ya. Kalau versi lama juga ya ada kata kunci array di sini. Nah, itu juga sudah jarang digunakan. Beberapa kalau lihat di internet nanti kalau ada berarti itu pakai versi JavaScript yang lama gitu ya. Jadi cukup seperti ini, ada kurung siku buka, tutup. Kalau bikin kosong array-nya cukup kosong gini aja. Gitu ya. Nah, nanti di JavaScript itu ada yang namanya properti dan metode ya. Di dalam suatu objek itu ada, jadi tadi ya, ini kita array itu adalah objek ya. Objek itu nanti punya properti ya, yang melekat ke dalam dirinya ya, properti ya. Contohnya kalau manusia, propertinya apa? Properti manusia ada mata, misalkan warna mata, misalkan warna kulit ya, warna rambut misalkan. Kemudian metodenya apa? Berjalan, berlari, nah itu metodenya ya. Nah, membedakannya antara properti dan metode itu adalah dia nanti tidak ada kurung buka kurung tutup. Kalau metode itu ada, kalau variabel tidak ada tuh ya. Jadi length ini adalah menghitung atau mendapatkan jumlah, ada berapa elemen yang ada di dalam array gitu ya. Contohnya di sini ada 3. Nah, nanti hasilnya length itu adalah jumlahnya 3. Nanti bisa kita urutkan sort misalkan, atau menambahkan misalkan push bisa gitu ya. Mengambil tuh pop kalau nggak salah gitu ya. Oke, saya coba demokan aja langsung ya bagaimana cara ngoding array ya.
Jalankan sumnya, jangan lupa, kemudian buka codingannya. Sini saya pakai file yang namanya JS03. Di sini ada JavaScript, nanti bisa didefinisikan di head dan di body. Ya, boleh ya, di head boleh, di body boleh definisikannya ya. Oke, contohnya nih saya mendefinisikan di head. Nanti buka dengan script, gini, script tutup gitu ya. Script buka, script tutup gitu ya. Di sini ada contohnya. Nah, ini script buka, script tutup gitu ya. Script buka, script tutup gitu ya. Tuh, nah ini contohnya misalkan kita mendefinisikan array ya. Pakai let aja, let. Misalkan apa? Kita define buah misalkan. Nah, kurung siku, saya pakai jamak S di sini berarti buahnya. Nah, ini ya. Jadi array ini ibarat seperti wadah tempat menyimpan data ya. Datanya bisa seragam di situ, artinya tipe datanya string semua misalkan ya. Contohnya array of buah-buahan dan nama-nama buah-buahan misalkan ya, ada pepaya misalkan, mangga misalkan, apel, durian misalkan ya. Nah, ini adalah array of nama buah-buahan string gitu ya. Tadi array-nya 0 itu, ini indeksnya 0, 1, 2, 3. Jadi buah indeks 0 adalah pepaya gitu ya. Nah, kalau ingin mendapatkan jumlah buahnya, kita bisa cetak aja ke konsol. Saya pakai konsol log gitu ya. Nah, konsol sudah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya ya. Ada outputnya itu ada 3, ada konsol, ada write, ada alert gitu ya. Bisa diterapkan nanti. Konsol log ini mencetak ke konsol. Kita cetak aja jumlah buah gitu ya. Nanti kita munculkan di sini buah dot length. Ya, fungsi length ini mengambilkan jumlah buah dalam suatu array gitu ya. Nah, kemudian kita mau cetak nih console.log buah kedua adalah, nah ini berarti ya buah mangga maksudnya ya, di sini urutan kedua di sini ya, maka buah ini pakai 1 di sini. Kenapa 1? Karena indeksnya mulai dari 0, 0, 1, 2 gitu ya. Oke, nah kita coba running ya, running di browser. Buka aja browser ini, bisa Chrome atau Firefox gitu ya. Nah, ini contohnya jadi filenya tadi JS3 nih ya, JS3 saya buka. Nah, tidak keluar apa-apa di sini. Karena memang outputnya kita ke konsol. Ya, outputnya ke konsol, tidak keluar. Nah, untuk ngeceknya klik kanan aja, di sini ada inspect. Ya, klik kanan ada inspect gitu ya. Atau bisa juga di sini sebelah kiri. Di sini ada more tools, sini ada web developer tools, gitu ya. Web developer tools, diklik, nah nanti muncul di sini ada inspektor, ada konsol. Nah kita coba ke konsol di situ kan. Nah jumlah buahnya buah 4 kan. Nah itu sini muncul kan jumlah buah 4 sini. Nah, buah kedua adalah mangga. Ini adalah tulisan yang dikeluarkan oleh konsol, gitu ya. Nah, gimana Pak mau nyetak semuanya? Boleh kita cetak semuanya. Berarti kita harus diulang dari 1 ya. Nah, dari 0 sampai sekian. Nah, kita pakai looping di sini. Ya, untuk pengulangan kita pakai looping ya. For loop. Nah, ini udah belajar juga ya di dasar-dasar pemrograman ya. Di sini ada 3 argumen di dalam for. Statement 1 titik koma, statement 2 titik koma, statement 3 titik koma. Tidak ada ya, terakhir statement 3. Nah, nanti di statement 1 ini isinya apa? Isinya biasanya mendefinisikan mulai dari mana pengulangannya, contohnya dari 1 nih. Ya, sampai mana tuh di statement kedua, lebih kecil dari 10 gitu ya. Berapa naiknya statement 3 itu, incrementalnya di statement 3 gitu ya. Nah, untuk kasusnya gini, kita akan cetak nih let misalkan i sama dengan 0 gitu ya. For i sama dengan 0 sampai dengan i kurang dari jumlah dari buah ini, buah dot length. Nah, ingetin length itu nama apa namanya, nama propertinya ya. I plus ditambahin 1 mau kita cetak di sini. Ya, pakai di konsol aja ya, console.log buah indeks ke i adalah misalkan plus buah i ya gitu. Nah, ini pengulangannya seperti ini ya, console.log buah ke i gitu ya. Nanti bisa kita running sini.
kita coba nanti munculnya di konsol masih ya ini. Nah ya, buah ke 0, buah ke ini 0 1 2 3. Jadi indeksnya mulainya dari 0 gitu ya. Ini masih di konsol log ya gitu ya. Nah jadi seperti itu ya. Jadi bisa kita ketikkan tuh di situ nama-nama buahnya misalkan gitu ya. Nah gimana Pak kalau mau menambah buah lagi? Ya udah tambahkan aja di sini apa tadi, buah dot push. Nah, ada pop ada push di sini ya. Pop itu mengeluarkan, push itu menambahkan. Push masukin buah manggis misalkan gitu ya. Nah jadi setiap pernyataan JavaScript ada titik koma ya. Nah, nanti kita coba running lagi. Sekarang buah manggis akan ditambahkan di bagian akhir. Nah, di bagian akhir tuh buah manggis gitu ya. Nah, gimana mau di sort? Di sort tinggal buah titik sort. Nah, berarti diurutkan nih buahnya, tampilannya di sort. Nah, sort ini fungsi, push ini fungsi. Jadi di objek itu ada dua, variabel dan fungsi. Contoh variabel itu length, fungsi itu push dan sort gitu ya. Push untuk menambah buah, menambah array, sort itu untuk mengurutkan data. Berarti nanti ini apel nomor 1, durian, pepaya baru mangga kayaknya ya. Oh, dia di save dulu, jangan lupa. Yes, codingan Visual Studio di save. Nah gitu di array, nanti muncul tuh ya buahnya urut gitu ya. Oke ya. Nah bagaimana Pak kalau mau mencetak Pak, mau mencetak ke dalam body ya, nanti kalau bisa juga nyetak pakai dokumen write di situ. Kita bisa pakai dokumen write ya, misalkan mau kita cetak sini pakai fungsi dokumen write di situ ya, mau cetak di dalam body sini ya. Caranya nah, saya tambahkan aja di sini dokumen write, nah write apa OL, saya nambahin OL tuh di dalam sini di body, kemudian di looping ya, sini dokumen write li, nah, terus nama buahnya berarti apa, buah .i gitu ya, plus tutup li-nya ini ya, tutup li-nya gitu ya. Nah, nanti di sini ada dokumen write tutup OL-nya, kan udah dibuka dan ditutup gitu ya. Nah, dengan menggunakan dokumen write ini berarti kita menulis ke dalam body sini ya. Ini hasilnya bisa kita lihat di sini ya, ini apel, mangga, durian, pepaya gitu ya. Nah jadi bisa dimunculkan di sini. Nah Pak, bagaimana kalau saya munculnya sebagai suatu drop down misalkan select box misalkan, bisa. Ini bisa kita ubah menjadi select box misalkan ya, bikin form aja di sini berarti kan. Kalau bikin form, saya bikin satu lagi deh form ya, dibikin form. Nah, di sini di form ya, dokumen itu berarti ya gimana, select ya. Ingat nih satu di, saya ganti select ya, ini saya ganti select deh, select name bisa kan. Nah ini kalau dia ada kutip 2 kutip 1 berarti kutip 1 boleh bilang select name misalkan buah, nah, misalkan gitu ya. Nah jadi perhatikan di sini ada kutip 1 kutip 2 ya. Nah kalau mau di ini kan bisa pakai backslash kutip 2 boleh di sini, di apa istilahnya di sini ya. Jadi nanti munculnya adalah ini ya, seperti ini ya, boleh pakai depannya slash gitu ya. Nah berarti di sini ada pakai option di sini ya, dokumen, ingat form kan, belajar form kan, right, ada option value ya misalkan gitu ya, atau option dulu ya, boleh nanti option. Nah di sini misalkan tambah buah .i gitu, plus tutup optionnya, nah gitu ya. Nah, jangan lupa tutup selectnya, jangan lupa di sini tutup selectnya ya. Saya ganti ya OL dengan select gitu ya. Nah, boleh kita pilih buah gitu kan gitu ya.
Nah, pilih buah yang akan ditampilkan, tinggal diambil nanti ya. Nah, kita coba lagi di sini. Nah, jadi buahnya seperti ini tampilannya. Gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana membuat JavaScript array. Nah, ini kita akan bahas tentang objek. Ya. Ini contoh menampilkan ya, contoh yang tadi ya, mirip seperti ini ya. Nah, nanti bisa kalian lihat. Nah, objek, nah, JavaScript objek. Kan sekarang ada file namanya berextension JSON ya, JavaScript Object Notation JSON. Nah, nanti file JSON ini mirip seperti ini. Jadi filenya nanti ada key value, pasangan kata kunci dan nama value-nya. Ya. Jadi objek itu apa sih, Pak? Gitu ya. Objek itu sesungguhnya adalah memiliki karakteristik. Dia ada properties, ada method di situ, ada ya properties ya. Script objek. Objek itu nanti punya karakteristik properti dan method gitu ya. Jadi ada properti dan method sama seperti tadi ya, ada properties dan method gitu ya. Properties itu menyimpan data informasi di dalamnya. Contohnya kita mau buat data tentang nama orang, seseorang, person misalkan. Objeknya namanya person. Nah, nanti datanya apa yang disimpan? Yang disimpan adalah contohnya di sini ada 4 data yang disimpan, ada nama depan, nama belakang, umur sama warna mata misalkan. Nah, data-data ini disimpan dalam bentuk array, dalam bentuk objek. Kalau array kan tadi kurung siku ya. Nah, dibedakan ya. Kurung siku itu array, kalau ini objek. Ya, objek itu ada kurung bracket buka, bracket tutup di sini. Nah, nanti antara properti dengan value-nya itu ada titik 2 di sini. First name John, last name Doe, age 50. Antara nilai pasangan ini ada koma di sini ya, ada komanya. Nulisnya boleh ke bawah seperti ini atau ke bawah seperti ini boleh ya. Nah, di sini juga selain objek memiliki properti, bisa juga memiliki metode. Nah, contohnya person ini first name, last name, ID, full name ya. Nah, saya tambahkan metode. Nama metodenya full name misalkan di sini. Nah, untuk mengembalikan nilai dari gabungan antara first name dan last name. Nah, ingat belajar JavaScript kemarin, fungsi ada 2 jenis fungsi. Fungsi yang mengembalikan nilai ada return, ada yang tidak mengembalikan nilai, disebut juga void ya. Ada kata kunci return berarti mengembalikan nilai. Nah, di sini contohnya mengembalikan nilai gabungan antara first name dan last name. Nah, untuk mengakses variabel objeknya, maka gunakan kata kunci this di sini. This first name plus ya, plus ini this last name. Concat ya, ini concatenate menggabungkan string gitu ya. Oke, kita langsung aja contohnya ya, codingnya gimana ya. Saya contohkan codingnya, mungkin saya bikin file baru aja ya. File baru JavaScript js04.html. Ada doctype. Sini ada HTML. Ada head. Ya, sini ada body. Sini ada title boleh ya, title belajar JavaScript objek gitu ya. Oke, bagaimana membuat objek? Nah, biasanya dalam software engineering dia harus merancang dulu itu objeknya apa yang mau kita buat. Ya, langsung aja deh, kita akan membuat objek. Namanya objek apa nih? Namanya objek tadi ya. Namanya objeknya apa, prodi misalkan ya, let prodi ya, prodi 1 sama dengan seperti ini tadi ya, ada kurung buka kurung tutup gitu ya. Nah, kurung buka kurung tutup. Prodi ini menyimpan data informasi tentang prodi suatu kampus gitu ya. Contohnya ada apa di sini, ID misalkan 1 misalkan, apalagi misalkan namanya kode. Nah, kalau SI itu kodenya SI. Nah, string berarti kutip 2 ya. Kalau integer angka itu bisa nggak perlu kutip 2. Kemudian namanya apa? Namanya adalah sistem informasi ya, nama prodinya nih ya. Siapa kaprodinya? Kaprodinya Bu Misna ya. Misna Askia Mkom ya. Register komputer gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Ini kita sedang membuat objek prodi 1 ya. Nah, ini menyimpan data ini. Bisa juga kita di dalam
objek ini ada fungsi ya. Nah, kalau fungsi dia caranya nama fungsinya dibuat misalkan cetak gitu ya. Ya, di sini ada titik 2 ya. Nah, contohnya di situ titik 2 function. Jadi ada kata kunci function di sini, function. Nah, itu ya. Nah, misalkan di sini hanya mengembalikan nilai aja return. Nah, return nama kodenya kita akan munculkan this kode plus this nama gitu ya. Nah ini ya, jadi ada 4 variabel, 4 properties, 1 fungsi gitu ya. Dalam objek ini ada variabel dan fungsi. Nah ini nanti tinggal dicetak nih. Kalau ingin mencetak ke konsol tinggal console.log nama prodi atau nama prodi misalkan ya. Nah nanti tinggal objeknya aja prodi1 dot nama. Jadi pakai titik nama. Console log kprodinya. Nah, udah tinggal panggil aja. Apa tadi? Prodi1 dot apa tadi? Kprodi ya gitu ya. Namanya kita panggil nih. Nah, kita coba akses ini ya di sini JS4 ya .html. Nah ya di sini kelihatan ya nama prodinya ini sistem informasi dan ini ya contohnya ini ya Kaprodi Bu Misna gitu ya. Nah itu tentang objek ya. Jadi objek itu memiliki menyimpan data dan juga ini ya. Nah bisa juga nanti kita bikin objek lebih dari 1 ya. Kita bisa mungkin memiliki objek yang lebih dari 1 di situ. Ya, contohnya misalkan prodinya ada 2, ya udah bikin aja sini prodinya ada 2, saya kopas aja ya sini. Ya, misalkan kopas, misalkan di sini let lagi prodi 2. Nah, perhatikan prodi 2 bedain ya, ini ID-nya misalkan ini TI. Misalkan prodinya Teknik Informatika. Nah ini Bu Tiffany nih, kalian kenal nih Bu Tiffany ya. Bu Tiffany Nabarian. Kalau dia apa ya? MTI dia gelarnya, MTI ya. Magister Teknologi Informatika. Nah itu ya. Nah jadi ada 2 objek nih. Nah 2 objek nih ya, 2 objek. Oh kurang Pak, 1 lagi Pak. Oke tambahin 1 lagi gitu ya. 1 lagi ya, bisnis digital prodi 3. Oke. Nomor 3 ini berarti BD bisnis digital. Ini prodi baru kita di STT ya. Bisnis digital. Siapakah prodinya? Ini Bu Dr. Amalia Rahma. Sri Kandi semua kita nih ya di STT. MTI juga dia kalau salah deh. MTI ya. Bu Ami ya. Nah ini contohnya ya. Jadi ada 3 objek di sini. Objek prodi 1, prodi 2, prodi 3. Perhatikan ya di sini namanya nggak diganti-ganti nih, ID sama semua namanya. Ya, memang objeknya sama-sama objek dari kelas, istilahnya kelas prodi gitu ya. Isinya ini nih prodi 1 datanya tentang SI, prodi 2 tentang TEK-I, prodi 3 tentang ini. Nah data-data ini bisa kita simpan dalam array. Ya, data-data ini bisa kita simpan dalam array of object. Misalkan let prodis gitu ya. Saya bikin prodis kumpulan dari prodi 1, prodi 2, prodi 3. Nah, gitu. Ya, nanti kalau kalian belajar database sistem semester 2, ini sesungguhnya data-data ini tersimpan dalam sistem penyimpanan yang disebut dengan database. Gitu ya. Jadi sini saya buat array of prodi. Isinya objek prodi 1, prodi 2, prodi 3. Nah ini bisa dicetak nih data-data ini nih. Bisa kita cetak gitu ya. Cetaknya menggunakan pakai dokumen write gitu kan ya. Dokumen write gitu ya. Dengan dokumen write ya, saya bisa cetak tuh ya. Kita contohin ya, saya contohin, kita bikin table deh. Ya, jadi ngodingnya di sini nih ya. Dokumen write table, bordernya 1 ya,
bordernya 1, widthnya 100%. Salah gini ya. Ini ada slash kutub 2-nya karena memang mengandung kutub 2 gitu ya. Nah, ini baru bikin table doang nih. Nah, oke. Ada yang salah di sini 2 kali. Oke ya. Ini ada yang salah di mana? Table kurang kutub 2-nya di belakang. Nah. Oke, dah table ya. Kemudian bikin apa? Tutup tabelnya. Nah, gitu ya. Tutup tabelnya di sini. Nah, dalam tabelnya isinya apa? Row. Ya, ini ya diketik aja langsung dokumen write tr table row. Ya, isinya apa aja di sini? TD, TH ya. TH berarti di tengah dan tebal. Ada nomor misalkan saya bikin, kemudian ada TH kode, kemudian nama prodinya TH prodi, TH lagi kaprodinya. Kaprodinya siapa? Ya, oke. Tutup TR. Nah, gitu ya. Ini ada ini ya. Oke. Nah, ini udah bisa muncul nih, tapi baru headernya doang ya. Headernya doang ya. Kita cek sini. Nah, baru gini doang nih. Ya, tapi widthnya tadi 100% ya harusnya ya. Salah. Widthnya 100% nih, kurang persen. Nah, biar besar ya. It's WIDTH. Nah, salah. Width WIDTH. Nah, ada ya, sudah kecetak tuh nomor. Nah, ini data-data yang tadi kita looping, kita ulangin sampai jumlahnya ada 3 tadi kita tampilkan di sini. Ya, di sini contohnya ini kita mau mengumpulkan data-data kaprodi tadi ya. Nah, kita looping dong, ngulang kan, looping pakai for ya. Gimana for? Nah, tadi pakai let dulu ya. Let nomor sama dengan 1 gitu ya. Ya. Ya, 0 apa 1? 0 apa 1 ya? 0 aja deh dulu ya. Dari 1 harusnya. Let nomor ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian tadi apa? For I N. For nomor sama dengan dari berapa nih? Nah, dari 0 sampai dengan ini enggak kecetak ya, nomor kurang dari panjangnya prodis.length ya. Nah, nomor plus gitu ya. Nah, ini kita looping. Ya udah, dokumen write lagi nih. Nah, ini berapa kali ya? Ini saya copy aja ya. Kita isi datanya nih. Nah, dokumen write tr nomornya berarti ini isinya adalah nomor plus nomor. Jadi JavaScript tuh pakai plus ya untuk menggabungkan ya. Nah, kode jadinya apa? Kode itu berarti dia ya, kode itu apa? Kode ya. Nah, oke, di sini saya enter aja ya. Atau di enter di sini ya. Ini jangan TH itu tebal tengah ya, di TD aja ya. Karena isinya kan TH. Ini saya tutup aja deh biar gak bingung ya. Nah, saya tutup, saya ulangi lagi di sini write-nya. Nah, saya cetak untuk berikutnya TD kode itu berarti plus. Nah, objeknya apa tadi? Prodis ya, prodis kurung siku n nomor ya, nomor. Nah, titik apa tuh? Kodenya. Oke. Nah, coba nanti biar nggak bingung nih ya. Nah, kalian perhatikan nanti deh gitu ya. Oke, ini saya enter aja. Nah, agak jelimet ya codingannya. Oke. Nah, gitu ya. Ini baru nomor jadi diambil 0 itu adalah prodi 1. Prodi 1 berarti yang kecetak nanti adalah prodi SI itu. Kodenya aja yang baru saya cetak. Gitu ya. Coba saya tampilin dulu. Nah, udah 0, 1, 2.
SITIBD ya, namanya belum saya munculin nih. Ya, namanya kita munculin, ini kopas aja. Nah, kita kopas ini berarti kopasnya namanya apa di sini? Nomor apa tadi? Nama ya. Ya, nama terus kaprodi. Oke. Ya, nama sama kaprodi. Nah, gitu ya. Nah, sudah kita cek di sini. Tutup TR-nya jangan lupa ya. Ini harus konsisten. Tutup TR-nya, tutup TR-nya di sini. Nah, ini. Ya, tutup buka, ini tutupnya di sini gitu ya. Oke. Kita lihat di sini. Nah, tuh ya. Bisa seperti ini jadi JavaScript, bisa seperti ini. Gitu ya, bisa jadi objek gitu ya. Nah, ini bisa diatur aja nanti layoutnya dan seterusnya nih ya. Ini jadi di body tidak ada sama sekali ya. Ini pakai JavaScript codingnya. Nah, kira-kira gitu ya, JavaScript bisa menulis ke web ya dengan dokumen write nanti gitu ya. Ada yang menanya kalau eksternal boleh. Nanti tinggal dipanggil aja di sini, di headnya JavaScript yang dipanggil. Datanya tinggal ini mau diletakkan di eksternal boleh. Nanti tinggal dipanggil di bawah sini. Silakan gitu ya. Oke, saya coba satu lagi ya, satu file lagi tentang objek nih. Ya, satu contoh lagi deh ya. JS05.html. Ya, saya buat lagi file baru biar gampang. Sini head, title, belajar JavaScript. Ya, oke, di body. Nah, misalkan sini saya ada div di sini ya. Nah, ID namanya misalkan siapa nih namanya, misalkan prodi misalkan dengan namanya NF misalkan gitu lah gitu ya. Oke. Nah, ini ada div seperti ini ya. Misalkan sini ada button, saya ada tombol button satu lagi sini button ya. Button isinya kan saya misalkan gitu ya. Oke ya, dia jadi di dalam HTML ini adalah objek juga. Ini objek body itu namanya dokumen. Makanya tadi dokumen titik gitu ya. Tadi kan dokumen titik. Ini berarti ngambil objek dokumen. Ya, dokumen ini diambil di write di body gitu ya. Nah, ini di JavaScript bisa juga kita memberi ID di sini ya, memberi ID suatu elemen area di contohnya nih di div buka, div tutup kita kasih nama NF ID-nya ya. Nah, nanti kita bisa manipulasi nih ya. Jadi konsepnya adalah dokumen objek model. Ya, di sini saya lompat aja di sini. Ya, jadi ada namanya DOM. Ya, bukan daerah operasi militer, tapi dokumen objek model. Ya, jadi dokumen nanti ada bawah-bawahnya ya. Nah, hierarkinya seperti itu ya. Nah, nanti bisa kita ambil nih dengan area itu bisa kita ambil, kita bisa manipulasi. Contohnya nih, dokumen get element by ID. Nah, ini kita ambil tuh area ID tadi dibuka sampai ditutup, mau kita apakan? Oh, mau kita tambahkan dengan inner HTML contohnya di situ. Ya, tapi ini harus bikin fungsi nih ya. Saya buat fungsi di sini. Ini bikin JavaScript gitu ya. Gitu ya, saya bikin function sini. Misalkan function show gitu ya, gitu ya. Jadi ada function show. Untuk membuat fungsi ada function nama fungsinya, ya. Tapi kalau membuat fungsi di dalam objek tadi beda sedikit ya. Ada nama ini nama fungsinya, terus titik 2 nama fungsi. Nanti tinggal cetak aja panggilnya ya. Tadi tinggal panggilnya cetak gitu ya. Ini belum dipanggil ya contohnya ya tadi ya. Ini contoh saya balik lagi sedikit ya. Nah, ini cara manggilnya, nama objeknya berarti apa tadi? Prodi 3 misalkan dot cetak gitu ya. Nah, ini cara manggilnya seperti itu. Prodi 3 cetak manggil fungsi ini ya. Fungsi berarti ada buka tutupnya di sini. Ini saya contohkan lagi yang JS04 ya. Biar tadi ini JS04. Nah, itu prodinya BD bisnis digital tadi dicetak gitu ya. Itu ya. Jadi tinggal titik nama fungsinya ya. Nah, ini beda. Ini fungsinya dia tidak dalam objek, tapi fungsi yang berdiri sendiri di sini, ya.
Nah, mau diapakan? Mau kita ambil nih, area ini kita mau ambil nih. Area ini kita ambil, let area NF, misalkan area NF kita ambil dokumen. Nah, get element by ID. Di sini pakai Visual Studio Code udah enak deh, tinggal klik aja. Nah, ID-nya apa ini? Ini NF gitu ya, NF. Nah, sudah dapat di area ini objeknya ya. Kita mau apakan? Mau manipulasi bisa. Ya, misalkan kita mau tambahkanlah teks di tengah di dalamnya itu. Pakai inner HTML. Area NF inner HTML ini ya sama dengan misalkan STT terpadu Nurul Fikri. Nah, gitu ya. Kita ambil tuh areanya. Nah, ini kapan dipanggil? Kita ketika tekan tombol. Berarti ini ada event di sini. On click gitu ya. On click kita akan panggil tuh show. Ya, jadi ketika di running dia nggak muncul apa-apa, tapi ketika ditekan tombol show dia akan menjalankan fungsi ini yang ngambil area ini di area NF, kemudian ditambahkan properti inner HTML dengan tulisan STT terpadu Nurul Fikri. Ya, ini hasilnya adalah ys05.html. Nah, tekan saya klik, nah STT terpadu Nurul Fikri. Nah, itu namanya gitu ya, DOM, dokumen object model. Apa aja Pak yang boleh di setting? Bisa juga stylenya nih, style ya, misalkan stylenya mau kita ambil, kita mau ubah warnanya misalkan ya, kita ambil stylenya nih, ini ya, area NF. Nah, stylenya apa di sini bisa kita ubah nih. Stylenya adalah color misalkan, warnanya misalkan apa di sini, magenta misalkan ya. Nah, nanti dia warnanya jadi ungu magenta. Nah, warnanya ungu gitu kan. Nah, backgroundnya Pak mau dikasih warna juga boleh. Area NF apa tadi, style background, nah, warnanya misalkan yellow ya, biru, kuning sorry, yellow. Nah, maka dia hasilnya jadi seperti ini. Tekan saya klik, nah warnanya seperti ini ya. Jadi dinamis tuh, Java itu membuat web jadi dinamis gitu ya. Nah, tekan saya muncul seperti ini. Nah, nanti eventnya banyak nih, ada mouse over, on mouse out, bisa juga kalian lakukan di sini ya. Contoh lah, misalkan saya ingin ada event namanya function lewati atau make blue misalkan ya, buat jadi biru. Nah, apa yang buat jadi biru? Area ini ya, udah saya ambil lagi areanya ya. Nah, teksnya saya ubah sini, warnanya jadi biru misalkan blue. Nah, ini apa nih, misalkan apa, pink misalkan ya. Nah, kapan dipanggil make blue? Kalau lewat area itu. Di sini saya bikin on mouse over, ketika mouse lewat di atasnya, on mouse over, make blue gitu, buat biru gitu ya, buat menjadi biru ya. Jadi panggil fungsinya di objek ini ya. Oke, saya ini tekan saya, warnanya sudah kuning, backgroundnya hurufnya magenta. Ini kalau di mouse-nya lewat di atasnya, nah jadi berubah, on mouse over ya. Kalau mau keluar, on mouse out. Nah, udah bikin aja satu lagi di sini, function make normal lagi ya. Make apa tadi? Make red misalkan ya. Ya udah, berarti ini saya copy yang ini. Warnanya kita normalkan lagi. Nah, sini on mouse over, ini on mouse out. Ini namanya event, on mouse out. Make red, buat jadi merah gitu ya. Oh, make red. Nah, ini jadi saya awal lagi, tekan saya klik. Nah, ini ya, ini on mouse over jadi biru, fontnya, backgroundnya pink, ketika lewat on mouse out warnanya magenta, backgroundnya kuning. Nah, jadi web dinamis nih, seperti contohnya gini. Nah, inilah fungsi dari JavaScript, membuat web jadi dinamis gitu ya, tidak statis gitu ya. JavaScript
ES6. Ini adalah cikal bakal dari JavaScript. Dia bisa sebagai server side application, ya, server side programming gitu ya. Nanti ada Node.js di situ. Kalau belajar pengembangannya ada Node.js, ada juga nanti framework JavaScript, ya. Nah, ini JavaScript E6 adalah ini ya, baru versi major dari JavaScript. Dia nggak baru juga sih, 2015 ya. Nah ini nanti codingannya bisa baca di sini nih, di W3 School ada tentang JavaScript ES6 gitu ya. Kalau ingin mencari framework JavaScript ya, ada apa sih framework JavaScript di sini? Nah, ada best framework JavaScript, coba kita lihat di sini. Ya, ada banyak ya. Jadi ada orang yang membuat software yang menggunakan JavaScript, nanti di share ya. Ada jQuery ya. Kemudian ada banyak di sini. Ini saya ambil di sini aja ya. Nah, ada Angular, AngularJS ya. Jadi sekarang bikin aplikasi web nggak perlu lagi PHP ya, nggak perlu PHP ya. Cukup dengan framework JavaScript open source Angular ya. Ada juga React.js. Nah ini juga React.js juga udah banyak yang menggunakan ya, React Native aja ya. Jadi bisa di server side nih. Bahkan sekarang sudah bisa connect. Nah ini ada Vue.js. Nah, Vue.js, jadi bikin aplikasi mobile bisa nanti berbasis mobile atau web, tapi ya mobile viewer, mobile responsif gitu ya. Nah, ini banyak nih framework, tapi yang terkenal 3 itu ya. Tadi ada Vue.js, di bukunya juga buku-bukunya banyak tuh. Vue.js juga ada Angular dan ada React.js. Nanti kalau kalian mau memperdalam lagi tentang JavaScript di sisi back end dan front end bisa menggunakan ini nih. Ya, mungkin di back end-nya nanti pakai server side programming aja, pakai PHP atau Java gitu ya. Nah, ini buat menambah knowledge kalian ya, bahwa JavaScript ini berkembang. Dan jadi kenapa JavaScript berkembang? Karena kita nggak butuh compiler lagi. Kita hanya butuh browser untuk menjalankannya. Gitu ya. Kalau itu kan harus install dulu kan. Nah, ini JavaScript cukup browser aja tapi browsernya sudah mensupport ya, tapi browser-browser sekarang sudah mensupport. Browser itu apa sih, Pak? Contohnya Firefox, Chrome, Opera, itu adalah nama-nama aplikasi atau browser gitu ya. Baik, untuk materi JavaScript Array Object saya cukupkan sampai di sini ya. Untuk kode programnya saya share di GitHub saya. Silakan diakses GitHub Projulman. Di sini nanti cari repositori belajar JavaScript. Ini kode JavaScriptnya sudah saya share di sini. Silakan nanti kalau ingin melihat codingnya bisa di-download gitu ya. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.